Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab kami orang-orang berdosa dan terbatas dalam segala sesuatu. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan sukacita ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, ada 3 orang di situ. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana? Saudara pilih yang mana dari 3 orang ini? Jadi imam kah, orang Lewi kah, atau orang Samaria? Saya bertanya kepada banyak orang, dan mereka rindu sekali jadi orang Samaria. Jangan-jangan saudara juga rindu jadi orang Samaria? Rindu? Saudara yakin jadi orang Samaria? Benar-benar yakin? Kalau saudara benar-benar yakin, saya ingin kasih tahu kepada saudara, kalau saudara ingin jadi orang Samaria, maka tiap-tiap hari saudara harus duduk di antara jalan Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok lagi, saudara yang kena rampok nanti. Tapi ya itu kerinduan saudara, saya tidak bisa gugat saudara punya kerinduan. Silakan. Tapi yang menarik saudara-saudara bahwa kisah ini dimulai dari tampil seorang ahli Taurat untuk bertanya dan mencoba Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus bilang, "Kau kan ahli Taurat. Apa yang kau tahu? Apa yang tertulis di sana?"
Dia bilang, kasihilah Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Jawabmu itu benar. Pergilah dan buatlah demikian, maka kau beroleh hidup. Tapi persoalan sekarang, apakah satu orang manusia, termasuk ahli Taurat, dapat melakukan dengan sempurna keseluruhan dari hukum Taurat itu? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama secara sempurna, apakah mungkin bisa dilakukan? Ini sesuatu yang rumit. Lalu kemudian untuk membenarkan dirinya, dia bilang kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus mulai mengatakan perumpamaan ini, supaya kemudian saudara dan saya akan melihat bahwa jawaban atas perumpamaan ini sekaligus adalah jawaban bagaimana orang dapat beroleh hidup yang kekal. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem, Yeriko itu jalan pada waktu itu tidak terlalu jauh. Kira-kira 30 km dengan jalan menurun, berbatu-batu lepas. Dia di bawah sekali permukaan laut. Tidak ada orang tinggal di sana, dan dipastikan kalau ada orang yang dirampok di sana, tentunya tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tetapi ada satu orang yang tiba-tiba dia ada di sana. Latar belakang kisahnya tidak tahu, yang pasti bahwa dia ada di sana menurut kisah yang coba digambarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dia dirampok, dan bukan saja dirampok, tapi dipukul sampai hampir mati. Lalu datang imam ini. Imam ini tolong kok tidak? Tidak tolong kan? Makanya saudara tidak mau jadi imam ini kan? Masa ada imam, ada orang susah di tengah jalan, imam tidak tolong. Imam macam apa ini? Tapi juga jangan cepat-cepat kasih salah ini imam. Imam di Bait Allah itu banyak sekali. Ada orang yang ditabiskan jadi imam dan tidak pernah melayani karena antrian itu sangat panjang. Katakanlah imam ini dapat tugas pelayanan di Bait Allah, dan dalam perjalanan ke Bait Allah dia berjumpa dengan orang yang sementara dirampok ini. Menurut saudara, kalau saudara adalah imam itu, saudara tolong kok tidak? Saudara tolong kok tidak? Ini mau pelayanan ini di Bait Allah, terus ketemu dengan orang yang dirampok. Saudara tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Kalau saya, ya tergantung saja. Kalau dia janda muda, saya kira saya tolong itu. Tapi kalau dia nenek tua umur kira-kira 70 tahun, pasti saya bilang, nenek, jangan-jangan ini memang jalan Tuhan ini. Tapi saudara kan mau tolong. Baiklah saudara. Baik. Setelah imam itu, lewatlah seorang Lewi ini. Siapa orang Lewi? Orang Lewi ini adalah saudara daripada imam. Saudara-saudara, suku Lewi ini memang sengaja dipisahkan untuk mengurus Bait Allah. Kenapa? Tiap-tiap hari orang-orang Israel itu ada urusan di Bait Allah. Mereka ada ritual di Bait Allah, sehingga Bait Allah harus selalu disiapkan dengan baik. Dan orang-orang Lewi ini disiapkan dan dipisahkan dari suku-suku lain supaya dia mengurus Bait Allah. Kalau saudara orang Lewi itu, saudara tolong kok tidak? Saudara kan tadi tidak mau jadi orang Lewi ini. Masa nama orang Lewi tapi tidak suka menolong orang? Ya, saudara kira-kira tolong kok tidak? Kalau saya ya sekali lagi tergantung, kira-kira begitu. Lalu datanglah orang yang ketiga ini. Orang Samaria. Orang Samaria ini datang. Orang Samaria ini tolong kok tidak? Tolong. Makanya saudara mau jadi orang Samaria itu kan? Iya. Tapi saudara tahu, kata Samaria yang ditempatkan pada orang yang ketiga ini yang jadi masalah. Kenapa? Orang Samaria ini sesungguhnya adalah saudara. Mereka itu bersaudara dengan orang-orang Yahudi. Mereka sama-sama keturunan Yakub. Tapi mereka bertengkar dan berkelahi. Mereka berselisih paham. Soal apa? Soal politik. Setelah Salomo mati, terjadi perebutan kekuasaan, dan karena itu terpecahlah kerajaan Israel menjadi dua bagian. 10 suku ada di utara, di Samaria, dan tinggal 2 suku yang ada di selatan. Saudara, mereka bertengkar padahal mereka bersaudara.
Dan ini serius sekali. Kenapa? Karena bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria ini sudah dianggap sebagai musuh berat. Mereka dianggap kafir. Apa saja yang mereka sentuh itu sudah dianggap haram. Saudara siap untuk itu? Kan tadi saudara mau jadi orang Samaria itu. Waktu Yesus datang, mereka bertengkar belum lama. Kira-kira 700 tahun. Bayangkan pertengkaran yang lama ini. Tapi saudara tetap rindu jadi orang Samaria kan? Tidak apa-apa. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Ini yang serius. Yang pertama, orang Samaria ini menyirami luka-luka orang itu dengan anggur. Rupa-rupanya orang Samaria ini jalan di mana-mana dia bawa anggur ini. Adakah di antara kita, di antara jemaat, di antara saudara-saudara yang jalan kemana-mana bawa anggur? Saudara pernah kenal itu orang kok? Yang jalan kemana-mana bawa anggur? Yo, kenal. Kemungkinan besar dia orang Samaria itu. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat mematikan itu kuman-kuman penyakit yang ada di situ. Setelah dia siram anggur itu, dia ambil minyak dan dia oles di luka-luka orang itu. Kemungkinan besar ini adalah minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk dua pekerjaan ini diperlukan sedikit kehati-hatian. Saya bayangkan pasti dia bilang, tahan sedikit tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan jalan sembarang. Tidak mungkin dia bilang begitu kan. Untuk dua pekerjaan ini saudara bisa lakukan? Bisa? Bisa. Kan saudara mau jadi orang Samaria kan? Bisa lakukan. Yang ketiga saudara, setelah dia siram minyak, setelah dia siram alkohol, dia siram anggur itu terus dia oles dengan minyak. Lantas dia ambil kain dan dia membalut luka-luka orang itu. Untuk tiga hal ini saudara bisa lakukan. Bisa. Kan saudara rindu jadi orang Samaria itu. Luar biasa sekarang. Sekarang bagian yang keempat ini menarik. Dia ambil orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Ini serius saudara. Kenapa? Saya merenungkan bagian ini berulang-ulang. Kenapa? Saya merenungkan berulang-ulang. Saya pikir tidak habis-habis saudara. Kenapa? Dulu itu kan belum ada mobil kan. Saya mau tanya saudara, dulu Innova sudah ada? Alphard ada? Belum ada. Semua belum ada. Alat transportasi mereka adalah salah satunya keledai. Saudara bayangkan, dia bisa ambil orang yang luka-luka ini, dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya di sini dalam perjalanan kalau saya pakai mobil, ada orang celaka, ada orang kena pukul, untuk tolong saya tolong. Saya pendeta, saya tolong. Tapi ini pertolongan kemudian jadi masalah ketika masyarakat, orang-orang yang ikut tolong itu kemudian mereka melihat saya agak lama sedikit, itu saya mulai pikiran. Kenapa? Karena sedikit lagi mereka akan bilang begini, Bapak bisa bawa di rumah sakit pakai Bapak pun mobil kok. Itu saya pikirin itu. Saya mau tanya saudara, kalau saudara punya mobil jalan terus ada ketemu orang kena pukul, luka-luka seperti orang ini, saudara tolong muat di atas saudara punya mobil bisa? Bisa. Saya mau kasih tahu saudara, yang paling banyak yang bilang bisa itu karena dia belum ada mobil. Sebab kalau dia sudah ada mobil itu dia sekiki. Apalagi kalau baru cuci habis, keset itu sudah disikat, itu istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang yang tidak kenal luka-luka. Tapi saudara mau tadi mau jadi orang Samaria. Mari kita lihat lebih lanjut. Bukan saja dia muat di atas keledai tunggangannya, dia bawa orang ini ke rumah penginapan. Yang kelima ini menarik, dia bawa ke rumah penginapan. Saya pikir tidak habis-habis betapa baiknya orang ini. Dia bawa orang yang terluka ini ke rumah penginapan, lantas yang keenam, dan dia merawat orang itu. Dia merawat ini kan lebih dari sekedar memperhatikan. Dia siap air panas mengkali. Dia pergi ke pintu kamar, dia ketuk, Om, iya, masih hidup. Kan dia cek ini manusia yang sakit.
Lalu kemudian yang terakhir dia angkat uang 2 dinar. Dia kasih kepada pemilik penginapan. Dia bilang begini, rawatlah orang ini sebaik-baiknya. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya mau tanya saudara, bisakah? Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau dia kasih 2 dinar, itu berarti upah kerja harian selama 2 hari dia kasih untuk menolong orang. Saudara bisa? Uang harian selama 2 hari kasih orang susah, saudara mau? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini jadi orang Samaria. Masih tetap mau jadi orang Samaria? Apa maksud dari ini semua? Saudara-saudara, mari kita renungkan baik-baik. Saya ingin sampaikan kepada saudara, orang Samaria itu bukan saya, orang Samaria itu bukan saudara. Kerinduan saudara mau seperti apapun untuk jadi orang Samaria itu pasti tidak akan jadi, tidak akan jadi. Kenapa? Karena orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus, bukan saya, bukan saudara. Orang Samaria itu Tuhan Yesus yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara ini dalam konteks Palestina, mereka tahu persis Yerusalem itu adalah kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yesus itu turun dari kota kudus itu ke Yeriko. Dan sekali lagi dalam konteks Palestina mereka tahu Yeriko itu kota terkutuk. Ini sebuah metafora, ini sebuah gambaran yang baik untuk menjelaskan Yesus itu datang dari surga yang kudus itu ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya adalah perjalanan Via Dolorosa, perjalanan yang sukar sulit sekali. Tadi sekali lagi saya katakan saudara, tidak mungkin saya, tidak mungkin saudara. Karena kalau kita berbuat baik kepada seseorang mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Mau bagi semua orang bisa begitu, saya kira sulit. Yesus ini datang dari surga yang kekal itu ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah dan dengan perjalanan Via Dolorosa, sukar sulit, susah sengsara. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan hampir mati dipukuli. Siapakah orang-orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah saudara. Orang itu adalah kita semua. Kitalah orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Siapakah yang merampok kita? Siapakah yang merampok saya dan saudara? Siapa? Saudara mengatakan iblis. Jangan juga cepat-cepat saudara katakan iblis. Kenapa? Kadang-kadang iblis tidak tahu apa-apa. Kita tarik dia dalam kitab persoalan. Ada anekdot kira-kira begini. Saya kira saudara tahu. Saya hanya mengisahkan kembali. Satu saat iblis mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti jadi iblis ini. Kenapa? Saya pun pekerjaan semua ini manusia sudah ambil. Kenapa kau bilang begitu? Yang selingkuh itu manusia, Tuhan. Dorang janji ketemu di satu tempat juga, dorang tidak ajak saya. Tapi dorang bilang itu saya pun pekerjaan. Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga mereka tidak bagi saya. Tapi dorang bilang itu saya pun pekerjaan. Biar saja ini pekerjaan, jadi iblis ini kasih saja di dorang. Saya ingin kasih tahu saudara, kita seringkali dirampok oleh kerakusan kita, oleh nafsu kedagingan dan duniawi kita. Dalam keadaan sukar, sulit, sengsara ini kita ditemukan oleh Tuhan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, karena kita sudah dirampok oleh keinginan-keinginan kita yang jahat, oleh nafsu dunia dan kedagingan kita, hampir mati. Dalam keadaan sekarat di situ, kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Kita tidak bisa ditolong oleh para imam. Kita tidak bisa ditolong oleh orang-orang Lewi. Kita mestinya hanya bisa ditolong oleh orang Samaria itu.
Kita ditolong di sana. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lantas setelah kita sembuh di situ, Tuhan Yesus Kristus bawa kita ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Setelah kita ditolong dalam perjalanan Via Dolorosa, kita dititipkan di rumah penginapan, di dalam gereja. Tetapi terjadi dua hal. Pertama, ada banyak orang yang Tuhan titip di rumah penginapan. Dia justru melarikan diri dari rumah penginapan. Ada banyak orang yang tidak tahu gereja. Kadang-kadang dia seumur hidup itu gereja mungkin 4 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia itu. Waktu di pemakaman dia mau pimane, dia di situ. Jadi mereka lari dari rumah penginapan. Tetapi yang kedua ini menarik. Waktu dititipkan di rumah penginapan itu, Tuhan ambil 2 dinar. Dia kasih kepada pemilik penginapan itu. Uruslah sebaik-baiknya orang ini. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini sangat serius. Dia ingin menyampaikan pesan ini. Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan setelah Tuhan selamatkan mereka, gereja ini diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan pada mereka setelah mereka diselamatkan, gereja ini tidak diberkati. Pak Pendeta, ada banyak gereja tidak urus jemaat, tapi kok dia pun kolekte banyak, dia pun uang banyak dikasih. Bukan soal banyak uang, diberkati bukan soal banyak uang. Kadang-kadang mereka uang banyak tapi bertengkar, berkelahi hanya soal itu uang. Mengurus sehabis-habisnya. Ada 2 dinar. Dan ketika Yesus kembali, dia akan menggantinya kalau engkau belanjakan lebih. Janji yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Lalu setelah halal itu Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, menurut kamu, siapakah sesama manusia dari 3 orang? Dari orang yang dirampok ini. Ahli Taurat ini menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ini sebuah pertanyaan yang menjungkir balikan cara berpikir orang-orang Yahudi, termasuk juga ahli Taurat ini. Selama ini mereka pikir dengan melakukan dengan baik 10 hukum Taurat. Penjabaran ada 613 pasal ditambah dengan ribuan hukum-hukum tata aturan lain. Mereka pikir dengan melakukan itu semua mereka tidak butuh lagi orang Samaria itu. Mereka tidak butuh juru selamat. Mereka sudah bisa melakukan semuanya. Dan ini kritik yang serius. Mereka paham sekali. Ahli Taurat ini paham sekali. Dia sendiri yang melakukan segala macam itu. Dia butuh Yesus Kristus Tuhan. Yang datang dari surga ke tengah-tengah dunia. Untuk menyelamatkan kita dalam perjalanan Via Dolorosa. Dan menempatkan kita dalam gerejanya. Sampai menunggu dia datang menjemput kita semua. Siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang telah dirampok itu? Ia yang telah menunjukkan belas kasihannya. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semua. Dan karena itu, saudara-saudara, biarlah hati kita terpaut kepadanya. Yang datang dari sorga. Untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kan dialah juru selamat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebelumnya, saya ingin supaya kita siapkan hati kita dengan baik. Sambil kita merenungkan, kita buka hati saja. Apakah selama ini kita mengandalkan diri? Ada banyak orang bahkan punya kesombongan iman. Ada banyak orang berasa tahu dengan pasti segala macam hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum dalam Alkitab dan bagi dia cukup. Siapakah di antara kita yang oleh karena kekuatan dirinya sendiri dia bisa datang kepada Tuhan? Kita penuh kemunafikan kadang-kadang.
Saya sering bilang kepada banyak orang, apa beda kita dengan orang-orang yang di penjara? Apa beda kita dengan orang-orang di penjara? Dia pembeda hanya satu. Dorang su kena tangkap, kita belum kena tangkap. Dia pembedanya itu. Karena kita ini juga berat, hanya karena belum kena tangkap. Kadang-kadang kita bisa menekan segala sesuatu, tetapi tidak bisa menekan pikiran dan perasaan kita. Kelihatan dari luar kita baik, tapi kita penuh dengan dosa. Dan karena itu kita butuh orang Samaria ini untuk menolong kita. Tuhan terlalu luar biasa mau datang pada kita. Kita tidak mungkin bisa mengandalkan diri kita. Karena itu saya kira firman Tuhan menjadi serius bagi kita. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Sehingga tidak boleh ada orang menyombongkan dirinya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Untuk itu saudara-saudara hanya satu kata kunci, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyambut dia yang mau datang kepada kita. Sambil sungguh-sungguh kita buka kita punya hidup ini. Lalu kemudian, kalau keselamatan itu kita telah dapat dengan cuma-cuma, ibarat kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu, melihat kepada orang-orang lain yang juga diselamatkan di situ, kita sadar betul kita satu nasib ketika Tuhan temukan kita dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Kalau kita orang-orang senasib, kita berpikir seperti kita yang dulu pernah susah bersama-sama di jalan Yerusalem Yeriko, pasti persekutuan kita menjadi kuat. Pasti menjadi kuat. Kalau persekutuan kita menjadi kuat, maka ada hal lebih di situ. Kita akan menjadi berkat. Tetapi ini semua digerakkan oleh apa? Ini semua digerakkan oleh ungkapan syukur. Kalau ada orang tolong saya, ada orang tolong saudara, minimalkan kita menyatakan terima kasih. Jadi ketika Tuhan menolong saya, menolong saudara dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, tanda ungkapan terima kasih kita adalah kita bersyukur. Ini perbuatan-perbuatan baik yang kita buat ini sebagai ungkapan syukur. Karena Tuhan telah berkorban bagi saya dan saudara. Cari Tuhan itu harus untuk itu, untuk selamat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu ditambahkan. Kekayaan kehormatan ditambahkan. Umur panjang ditambahkan. Jabatan ditambahkan. Istri jangan ditambahkan. Ngomong istri ditambahkan, ibu-ibu bisa muka merah semua ini. Ya, saudara bisa bayangkan sekarang hati yang terbuka kepada Tuhan, kita melihat lebih luas betapa Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tanpa syarat itu. Tuhan terlalu baik. Dan dia sangat baik. Bahkan bagi mereka yang menolak, dia mau berkorban. Apakah kita mau hadir? Itu jadi pertanyaan yang mestinya tiap-tiap hari kita renungkan sebelum kita masuk di dalam doa untuk menyelesaikan segala perkara. Lalu kita berbalik kepada Tuhan. Banyak orang menekan diri, tapi tidak menekan pikirannya. Pertobatan itu selalu dimulai dari sini. Pertobatan, cara berpikir kita. Cara berpikir itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk budaya. Budaya itu membentuk karakter. Jadi pola berpikir itu membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Tuhan memberkati kita, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi hari ini kami belajar, Tuhan terlalu baik bagi kami sehingga Engkau mau datang. Melihat kami yang dirampok sehabis-habisnya oleh segala macam keinginan duniawi kami, Engkau selamatkan kami dalam perjalanan Via Dolorosa. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dan karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih banyak, supaya segala bentuk pengandalan diri kami abaikan, karena kami hanya mau untuk mendengar dan mengikuti jalan-jalan yang Engkau tetapkan bagi kami, dan sekaligus
kami tidak mungkin akan mengangkat hati kami lebih tinggi daripada kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Diberkatilah semua orang yang memberi diri mereka untuk mendengarkan firman ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.